dasar orangnya itu emas, dia mau ditaruh di antara perak ya tetap emas. Lucifer aja yang udah paling sempurna itu dia bisa jatuh. Manusia itu kan yang membuat dirinya itu kadang lupa diri. Bahwa orang yang banyak memberi hidupnya tidak akan berkekurangan. Ingin bincang-bincang? Di sini aja. Kembali lagi di podcast Sutomo. Bincang-bincang di sini aja. Perkenalkan, mungkin baru ketemu ya. Perkenalkan, nama saya Ruben Karl Sujatmiko dari Jemaat Selapur. Gua Reinhard dari Kebayoran. Gue Teddy Fiburian dari Jemaat Sutomo UKI. Gua Johannes dari Jemaat Sutomo. Oke, jadi kami di sini berempat ini mau ngebahas topik tentang harta dan tahta di dunia versus lupa diri. Menurut siapa ya? Siapa yang mau? Gua dulu deh. Definisi harta Dunia dan harta singkat. harta tata dunia. Harta itu apa menurut Bang Anes? Kalau harta ya udah jelas lah pasti kekayaan. Kekayaan ya. Ya, apa yang kita punya ya harta. Iya. Kalau gua harta itu ya fisik lah, kayak Ada bentuknya berarti. ada bentuk. Harta itu aset yang kita punya. Berarti ya secara luas punya bentuk dan punya nilai yang ya ada nilainya gitu kan. Mau Nilai tinggi betul, mau rendah, betul. harta, tahta. Biasanya kan ada tiga tuh digandeng, harta, tahta, satu lagi ya kita nggak bahas, kita cuma bahas dua aja. Tahta menurut siapa? Ya kalau tahta itu ya pasti sebenarnya kalau ke orang umum kan itu udah pasti jabatan. Tapi sebenarnya di gitu perusahaan pas, ya. Betul. Tapi ketika orang percaya sama lu bilang A, dia percaya, lu bilang B, dia percaya, itu udah tahta. Kepercayaan. Kalau gue sih menganggap tahta itu sebagai Pengakuan itu ya. Pengakuan, betul. kalau gue pribadi ya, menganggap tahta itu sebagai status kita di depan mata orang lain. Gitu. Sama kembali lagi pengakuan. Ya tahta ya kekuasaan sih jatuhnya. Jabatan juga lebih masuk. Tahta itu berarti ya suatu posisi di mana kita didengarkan dan dituruti orang lain gitu kan ya. Suatu posisi yang bisa dilihat orang lain gitu kan. Lu punya power Dan lah. kita punya otoritas untuk menjalankan sesuatu Iya, gitu. betul. Iya. Jawab. Atau berita yang terakhir nggak sih? Apa tuh? Apa tuh yang viral itu loh? Yang itu yang anak pejabat itu yang ya itu udah berita umum lah ya. Dia kan harta ada, tahta ada, bapaknya sih bukan dianya gitu. Iya. Betul. Tapi dia nggak sadar diri, dia lupa diri. Menurut lu gimana? Salah nggak sih dia flexing dengan harta bapaknya? Dia lupa diri karena punya bapaknya kan. Ya dia memang anak bapaknya. Bukan itu Dari maksudnya. gimana Pak Lurah? Jadi dia lupa dia itu siapa ya kan. Jadi permasalahan yang paling besar itu tentang harta dan tahta itu kadang membuat kita lupa diri. Iya nggak sih? Iya. Lebih tepatnya sih kalau menurut gue sih berubah jati diri. Oh, Berubah jati diri. Iya. Kalau menurut gue jati dirinya yang berubah. Kenapa? Banyak orang tuh yang istilahnya dulu pas di bawah jati dirinya bagus, tapi itu udah punya tahta jati dirinya berubah. Berarti hartanya dong yang salah dan tahtanya. belum tentu. belum tentu. Kecenderungannya sih lebih ke orangnya ya sebenarnya. Kalau emang dasar orangnya itu emas, dia mau ditaruh di antara perak ya tetap emas. Tapi kalau dia itu dari asalnya itu perak ditaruh di antara emas tetap aja perak. Balik ke orangnya. Beli ke orangnya berarti Oke. nggak ini ya, bukan salah hartanya dan tahtanya. Enggak sih. Di Alkitab juga bilang kok di Matius pasal 19 ayat 24, kalau dibilang di situ adalah kekayaan itu adalah sebuah rintangan. Tapi di mana hartamu berada di situ juga hatimu. Dirimu berada. Dan kalau dibilang kita berempat di sini juga pasti kan butuh harta ya. Oh iya, pasti. Lu nggak bisa lari men. Iya, benar. Hidup di Indonesia atau hidup di dunia ini nggak zamannya lu tinggal di hutan. Tapi men. pernah nggak sih kalian kayak
ngerasa egois, ngerasa berkuasa gitu karena Oh, harta pernah. dan tahta yang kalian punya. Kalau itu Pasti Kalau pernah. kalau gue ini ngomongin gue dulu aja. iya nggak apa-apa. Biar nyantai kan kita masih muda-muda belum tua-tua gitu. Kayak Jadi kalau gue sih pernah di ya nggak di gereja juga, di kantor pun, di kehidupan sehari-hari, di keluarga juga gitu kan. Karena gue ngerasa gue anak pertama, jadi gue punya tahta di antara Adik-adik adik gua gue lah di atas adik-adik gue gitu kan. Kalau di kantor ya mungkin dia, gue ngerasa posisi gue nih oke nih, dan posisi lu tuh di bawah gue gitu kan. Kadang kita merasa seperti itu gitu. Akhirnya jadi lupa diri. Kalau pribadi gue pernah gitu. Tapi kalau gue sih pernah gitu ya. Tapi ini kayak misalnya biasanya itu awal-awal bro. Awal-awal kita belum, lebih tepatnya itu ada teori orang itu kalau semakin banyak melihat dunia dia semakin merunduk. Kenapa? Dunia ini nggak ada ujungnya sebenarnya. Lu udah tinggi nih. Ada orang yang lebih tinggi lagi dari lu. ilmu padi ya. Iya. Sampai akhirnya lu mengerti maksudnya yang paling tingginya itu nggak bakal bisa lu capai dan lu sebenarnya udah tinggi. Kenapa? Tingginya itu Tuhan Yesus yang Maha Kuasa itu tuh meninggikan kita. Kita serupa dengan Dia. Betul. Problemnya kadang ada bibit ketamakan nih, cocok kayak apa namanya, kayak pelajaran sekolah sahabat ke-9. Iya. Ada bibit ketamakan gitu, kadang-kadang kita kilaf juga ya, kita manusia kan. Ketika kita ditegur nih, kamu kerjanya gini-gini, ternyata bukan karena kita, karena bawahan kita gitu kan. Seperti itu. Akhirnya kita tegur juga kan bawahan kita dengan tahta itu. Kadang-kadang gue itu kilaf gitu, kayak lupa diri gitu. Ya tadi yang dibilang di atas kita masih ada 3, Betul. ya, masih ada lagi langit gitu Masih kan ada langit. di atas kita gitu. Di atas Cuman langit. kadang kita lupa diri gitu kan. Ya masuk ke apa khotbah tadi siang. Apa tuh? Wih, Kalau dijumlahin ada berapa itu? Kalau dijumlahin dia masih mendengar lo, tertidurnya dia lo. Keren. nggak tertidur. Berdoa dia. meditasi sebenarnya. Ya kan? Nggak tertidur. Kalian berdua kan sebelahan. Ya gimana? Khotbahnya? Iya, lebih ke attitude. Kalau attitude kita baik, harta tahta itu ya Nggak mempengaruhi nggak kita. pengaruh di kita. Gitu ya. Iya. Ya tapi kadang bukan kadang sih. Ya itulah manusia itu kan yang membuat dirinya itu kadang lupa diri gitu. Iya. Lu udah punya ini tapi masih kurang. Oh, merasa aman Kurang gitu. bersyukur. Merasa aman Itu gitu. sebenarnya sih Kurang kalau gue bilang bersyukur. balik ke ketamakan sih. Sebenarnya yang paling penting itu sebenarnya itu ada tuh perkataan Yohanes di dalam Alkitab ya kan. Dia Kan diuji. sesuai nama nih ya. Sesuai nama ya. Nama itu Yohanes, tapi itu Yohanes Pembaptis. Kalau ini Yohanes. Yohanes. Oh, Yohanes Maduka. Statement dari Yohanes itu dalam Alkitab itu, jadi dia ditanya istilahnya soal apa namanya ya, bagaimana hidup gitu ya. Dijawab apa namanya, cukupilah dirimu dengan gajimu gitu. Dengan kata lain sebenarnya lu mau banyak, lu mau dikit itu sebenarnya harusnya sih sama. Lu mau punya kekayaan banyak, lu mau kekayaan dikit harusnya sama. Sekarang kan tergantung lu nya menyikapi apa yang ada di dompet lu. Lu jangan istilahnya punya duit 100.000, lu mau gaya hidup kayak punya duit 1 juta gitu. Lebih besar pasak daripada tiang. Nggak bisa bersyukur lah ya Iya. intinya ya. Dan faktor kalau gue bilang nih, ini agak nyeleneh nih ya. Di negara kita ini banyak koruptor itu gara-gara lebih besar pasaknya daripada tiangnya. Iya. Ya enggak? Lu kalau terbiasa istilahnya ngepasin itu semua, sebenarnya mah lu nggak bakalan mau nyuri barang orang. Tapi kadang ada yang numpuk Apanya tuh? harta dan menumpuk tahta tuh. Ya sekarang kan kalau dia numpuknya bener, ya terserah dia dong. Justru gue bilang itu konyol. Orang dia dari kecil sampai tua numpukin harta nggak pernah dinikmatin, konyol. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kan yang lebih gak enakin gitu, dia numpuk harta itu istilahnya kantong temennya dipindahin ke kantongnya dia. Jadi Lu- dia Ini sama-sama mungkin mau ngebaginya. Ini kayak menurut perasaan gue gitu.
kadang orang suka kayak gini bro, kayak misalnya nih lu ngambil barang teman lu gitu ya, terus lu kayak biasa aja temen lu. Seharusnya itu orang berpikir bro, bisa jadi itu barang itu cuman satu-satunya temen lu punya dan temen lu gak sanggup lagi buat beli itu. Cuman banyak orang kita itu nggak pengertian. Maksudnya lu gue nge-sampel misalnya perusahaan-perusahaan lah kayak gitu ya, menerima pegawai-pegawai yang SMK SD gitu kan. Mereka ini kan mempersulit dengan administrasi. Ada aja tuh yang kayak gitu tuh, bayar dulu 100.000 gitu kan, yang biar bisa dapat kerja, belum tentu keterima ya. Dia kagak pernah berpikir bro, saat 100.000 ini dikasih, menurut dia itu kecil, menurut HRD itu kecil. Tapi bro bisa jadi ini 100.000 terakhir tuh orang. Ya itu Pernah nggak Itu- terbayang? Ya, nggak? itu parah sih. Itu parah sih. Nah, itulah contoh seseorang atau oknum itu lupa diri ya kan. Betul. Tamak akan harta dan dia memanfaatkan mungkin tahtanya dia ada di Benar. situ kan. Dan akhir dari ketamakan itu bro, 1 senang 1.000 susah. Ya pasti ada sasu lagi kan. Typo dengan satu. Ada satu sisi, ada satu kondisi dan satu bagian atau oknum yang dirugikan pasti. Ya Dan contohnya kayak kemarin itu kan. Ya mungkin yang mukulin ya santai-santai aja kan depan kamera santai, tapi coba yang dipukulin belum sadar gitu kan. Itu kan kita masih bicara tentang manusia pasti salah kan. Ini ya kita lihat Lucifer aja yang udah paling sempurna itu dia bisa jatuh karena kekuasaan. Apalagi kita manusia. Iya benar. Tapi gue sepakat ya apa yang dibilang ya, bahwa memang kalau di perjanjian baru bahwa sebenarnya kekayaan itu bukanlah dikejar. Kekayaan itu merupakan suatu bonus pemberian dari Tuhan. Kalau tujuan utama kita hanya untuk mengejar kekayaan, berarti apa yang di dalamnya itu? Di dalamnya ada sifat ketamakan, Betul. di dalamnya ada sifat merasa diri paling tinggi. Sombong lah ya. Sombong semua. Sombong. Di perjanjian baru itu secara kompleks itu menjelaskan umat Tuhan itu bagaimana memandang atau bagaimana melihat kekayaan itu sebagai suatu perspektif yang bagus. Cuma satu yang dibilang, bahwa orang yang banyak memberi hidupnya tidak akan berkekurangan. Sementara firman Tuhan juga mengatakan bahwa apa? Bahwa hanya dengan makanan dan pakaian sebenarnya cukuplah. Tapi di perjanjian lama mengatakan salah. Perjanjian lama enggak begitu. Kenapa nih perjanjian lama bisa beda sama perjanjian baru? Kita tahu Daud, Salomo melimpah. Mereka semua diberkati Tuhan. Luar biasa. Kekayaannya mereka luar biasa. Domba-domba dan ternak semua ada. Tapi kenapa di perjanjian baru? Karena memang di perjanjian lama telah dinubuatkan kalau orang-orang Israel itu orang-orang yang dipilih Tuhan. Mereka diberkati hasil panen dan ladangnya semua. Tapi firman Tuhan kalau di perjanjian baru hingga ke kita pada masa ini cuma satu sih penekanannya. Kekayaan itu bukan dikejar. Kekayaan itu bakal datang sendirinya seiring dengan usaha kita. Kalau itu sejalan dengan itu, bukan dengan cara yang tadi Abang bilang ya, dengan cara yang instan, menghalalkan segala cara, pasti uang itu nggak jelas nanti ujung-ujungnya kemana. Oh, makanya ada yang bilang kan begini, aduh kok gue udah pegang duit, tapi cepet banget ya habisnya ya. Karena mungkin obsesi dia itu untuk mendapatkan duit. Betul. Sampai lupa diri. Benar. Manajemen, makanya pelajaran sekolah sahabat kita mengatakan lebih penekanannya karena kan katanya 2023 ini Bang tahun Resesi. ke-8 ya, tahun ke-8 ya, resesi ya. Udah kayak Resesi ya. udah kayak film Gitu kan. Kaisar udah kegelapan. Pinter nih, maksudnya pandai juga nih ahli-ahli yang bikin pelajaran sekolah sahabat. Kita umat Tuhan diminta untuk menekankan bagaimana kita mengelola uang kita Berarti dengan baik-baiknya apa? Menghindari utang, Bang. Betul kan? Betul. Kalau sebisa mungkin kita nggak berutang, ya kenapa harus berutang? Gitu. benar-benar. Itu kita juga lebih safety kan. Di kitab Markus jelas dikatakan bahwa kekayaan itu memberikan rasa aman yang palsu. Tidak ada dikatakan bahwa kekayaan itu memberikan rasa aman yang abadi. Enggak, karena kekayaan kita itu cuma sementara. Itulah Jadi karena itu karena di zaman sekarang ini mungkin kita mencari kekayaan tahta itu ya membuat
kita lupa kalau sebenarnya ngasih itu yang di atas gitu kan. Iya. Jadi kita mengandalkan diri sendiri, mengandalkan kekuatan kita ya kan. Ego kita keluar lah segala macam. Kayak dibilang ya itu kan ego. Untuk Benar. menjatuhkan orang lain itu ya ego karena Ego. kita harus mendapatkan itu gitu kan. Entah duitnya, entah jabatannya gitu kan. Kita menjelekkan orang. Ya apalagi kalau di dunia kerja ya dilihat itu kita dapetin tahta itu kayak sikut-sikutan. Begitu udah di atas langsung sombong kan. Iya. Itu karena dari awal kita niatnya itu ya fokusnya gimana kita dapat duit segede-gedenya, terobsesi sama duit lah dan nama jabatan juga kan. Begitu nyampe atas sih nggak mungkin dong kita nggak sombong ya kan, arogan. Akhirnya ya, banyaklah buntut-buntut yang negatif yang datang gitu. Ya akibatnya kan sekarang kayak si yang pemukul itu ya, udah dikurung lah kan. Itu akibatnya. Jadi apapun yang kita perbuat itu pasti ada akibatnya. Sependapat. Jadi mau gacor, getol apapun kita ngumpulin harta, nyari tahta gitu. Kalau kita ya lupa diri ya kan, terobsesi sama hal itu, kita lupa sama Tuhan ya. Ada satu momen di mana kita ditegur gitu. Nah, Kalau pengalaman pribadi gue pernah ditegur kalau kayak gitu. ya emang kan di kitab Mazmur atau Amsal mengatakan berbahagialah mereka yang ditegur oleh Tuhan Dan sadar. dan sadar. Tahu kan perumpamaan anak yang hilang? Betul, kenapa tuh? Dia tahu dia hilang, dia tahu jalan pulang. Kalau domba yang hilang, dia tahu dia hilang tapi dia nggak tahu jalan pulang. Gembala itu yang jemput dia. Nah, kalau koin yang hilang, dia nggak tahu dia hilang dan dia nggak tahu jalan pulang. Udah mati koin. Jangan sampai kita jadi koin itu. Kalau menurut saya, menurut Bang Anas, karena kalau anak yang hilang, dia tahu dia hilang dan dia tahu jalan pulang, dia bisa kembali. Tinggal butuh pertobatannya dia aja gitu. Ya kayak orang-orang yang terobsesi sama duit zaman sekarang lah. Tapi ya menurut gue ya, apa yang gue katakan bahwa sebenarnya kekayaan itu merupakan sebuah tanggung jawab. Makin besar kekayaan, makin besar tanggung jawab. Sama seperti perumpamaan yang dibilang di Alkitab bahwa lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum dibanding orang kaya masuk dalam kerajaan surga. Bagaimana tuh? Seekor unta yang besar tapi masuk ke lubang jarum. Itu apa maksudnya? Bahwa memang sebenarnya kekayaan itu sebuah tanggung jawab, sebuah beban juga itu ke kita. Jangan, memang bebannya nggak kelihatan, tapi nanti pada saat masa penghakiman, kalau kita tahu nanti pada saat di akhir, karena kita bukan hakim yang bisa menghakimi orang lain. Oh dia kaya nih pasti kayak gini. Kita nggak tahu. Bahwa memang Ellen G. White juga mengatakan bahwa apa? Akan ada suatu keanehan, orang-orang yang di mata kalian adalah orang-orang yang jahat, justru mereka masuk ke kerajaan surga. Dibanding orang-orang yang dinilai di mata kalian orang-orang yang baik, justru tidak diselamatkan. Itu kita Keanehan di surga ya. Iya, itu kadang-kadang kita juga ya, mohon maaf ya, lupa diri. lupa diri. Kita menghakimi gitu. Itu konteksnya lebih gitu. tepat Pasti Kita lupa diri. Tapi ya balik lagi ya untuk apa namanya, soal harta tahta dan lupa diri ini, kalau di Alkitab ada nggak sih menurut Bang Yohanes cerita yang paling kena di topik ini? Paling kena. Hampir semua kita kayaknya bermasalah dengan harta tahta ya. Nah, contoh aja gue bilang kayak misalnya Salomo ya kan. Salomo gue contohin. Itu kurang apa bro? Harta dia punya ya kan. Kebijaksanaan dia ada. punya ya kan. wanita dia wanita ada. 3 Enggak, justru maksud gua, lengkap jangan ya. Padahal kita cuma bahas 2 Justru wanita itu problemnya dia. Iya. Itu awal problemnya dia. Dia kurang apa men? Harta ada, tahta ada. Kan banyak orang biasa mentok cuma di 2 ini, bijaksananya hilang. Iya. Dan sekalinya bijaksana biasanya 2 ini hilang. Dunia ini selalu kayak gitu. Makanya kalau karyawan itu kalau meeting itu lebih bijaksana, dia lebih tahu semua. Tapi harta tahtanya dia nggak punya. Kalau misalnya bos itu
dia punya harta tahta, tapi gitu pas istilahnya bijaksana dia nggak bisa kuasain semua gitu kan. Wih, pengalaman banget bener-bener. Iya memang. Dan Salomo itu lengkap ya, tiga-tiganya lengkap. Tapi bisa tersesat bro. Apa yang ngebikin dia tersesat menurut gua? Kalau gua bilang yang buat dia tersesat itu, ya kalau dibilang dia itu lupa jati diri, kayak yang lo bilang tadi, lupa pulang. Maksudnya gini, dia dikasih main ya sama Tuhan nih. Tujuan mainnya untuk apa? Untuk membesarkan nama bangsa Israel. Nih lo, umatnya Tuhan itu cerdas, kaya, diberkatin semuanya. Tuhan pengen ngasih unjuk. Tapi gitu dia main, dia malah kebalikannya. Gitu nyampe di sono, dia ngeliatin orangnya, dia bukannya nyampein kabarnya Tuhan. Nih gua megah, gua cerdas, gua besar, gua punya semua, gua bijaksana. Tapi gitu dia datang ke kandang orang, dia justru malah belajar budayanya orang. Ketika dia belajar budayanya orang, itu hancur, awal kehancurannya dia. Dia mempelajari budaya yang salah. Akhirnya apa? Tuhan ninggalin dia. Ketika Tuhan udah ninggalin dia, nggak ada yang bisa dibanggain dari dia. Bahkan dia dihukum istilahnya setelah dia itu kerajaannya terpecah. Semua yang dia bangun hilang tuh dalam sekejap. Iya. Jadi ya itu tadi lupa diri itu memang hal yang paling kritis ya dalam kehidupan itu. Iya. Ya dia lupa gitu pemberi segala sesuatunya tuh di atas gitu. Kadang kita juga lupa. Tapi beda sama halnya Yusuf. Kenapa tuh? Dia udah semakin di atas, dia semakin ya bijaksana lah kalau gue bilang ya. Udah dia dibuang sama saudara-saudaranya. Sama Tapi dia gua lagi kan. iya Ruben. Bukan gua itu namanya aja. Tapi dia sama. masih mau kan terima saudara-saudaranya. Padahal dia udah rendah hati kasih. iya, dia punya kasih berarti sama Berarti saudara-saudaranya. 10 buah roh itu ya intinya ya. Di zamannya mereka itu budak itu kan hina banget, lebih dari binatang kan. Apalagi dijual ke manusia. Dari budak dia terus jadi petinggi kerajaan dan dia masih mau terima saudaranya yang jual dia. Nah, itulah. Itu relate sama yang kasus kemarin kan. Dia punya tahta, dia punya kuasa walaupun bukan orang itu sih bapaknya sih. Ya, tapi dia berbuat seenaknya. Sedangkan Yusuf nih yang merintis sendiri kan dari bawah sampai atas punya. Iya dibilang. Dia dapat hak kesulungan kan? Ya bisa dibilang ya Kesulungan. menteri lah. Iya. Sekarang ya kan setara menteri. Tapi dia bisa aja itu kayak balas perbuatannya ke abang-abangnya gitu kan, saudara-saudaranya dulu. Tapi dia nggak mau kan. Nggak mau, itu dia. Jadi memang sebenarnya tahta dan harta ini mempengaruhi manusia akan lupa diri itu tergantung dari kitanya, iya kan? Tergantung dari kitanya. Tapi semakin besar harta dan tahta yang kita miliki, tanggung jawab kita juga semakin besar. Jadi memang tanggung jawab itu ya harta dan tahta itu tanggung jawab. Tapi ya yang paling penting jangan sampai kita lupa diri ya. Itu bahaya itu. Karena ya, tadi khotbah tadi kan attitude kita Optimis lawan pesimis. Nah, kalau kita orang yang pesimis mah mungkin kalau posisi kayak Yusuf kita dulu diinjek-injek terus jadi petinggi, kita bisa balas ya kan orang yang di bawah kita dulu, wah itu bahaya. Makanya kita harus tetap ingat ya kan, jangan sampai kita lupa diri. Iya. Karena ya itu tadi bibit-bibit yang memancing kita untuk menjadi sombong, ya, pendendam dan lain-lainnya. Mungkin itu aja kali ya. Bahasan kita intinya sih ya itu harta dan tahta itu enggak yang membuat manusia lupa diri itu ya kitanya sendiri. Kita Pinter-pinter kita menanggapinya sih. Jadi kita jangan terlalu istilahnya menjadikan menghambakan itu. yes, Itu aja sih. harus sering bersyukur ya kita tiap hari ya dengan apa yang kita punya supaya kita nggak terobsesi dengan harta hal-hal yang tahta dan iya, membuat betul. kita menjadi lupa diri, mawas diri lah. Intinya kuncinya bersyukur aja tiap hari. Yes. Semoga nih Oke. ini pembahasan kami nih sampai di sini aja kita Kita closing. closing dulu, kita bisa sambung minggu depan kali. Iya, oke.
Thank you ya Bro Ruben ya, kita udah Thank you. Sebenarnya- Sorry. Sebenarnya gue yang tamu di sini. Nah, harusnya mereka berdua ini. Iya. Gue mereka tuh tamu. Iya. Jadi ya sering-sering nonton podcast Sutomo ngomong bibir gue kena. Iya. Apa temanya? Tadi itu harta. Yel-yelnya. Yel. Oh, podcast Sutomo di sini aja. Di sini aja. Sini aja. Ngobrol di sini aja. Pokoknya pantengin terus karena banyak hal-hal menarik yang akan kita bahas di sini. Ya mungkin gini, kalau ada teman-teman yang mau request nih kita topik apa nih yang perlu dibahas nih, ya bisa lah buat Apa sih yang menjadi kegelisahan Anda Iya. gitu? Kita bisa boleh lah. Kita akan hubungkan kita nggak- dengan Alkitab. kita bukan pakar tapi kita bahas menurut pandangan kita masing-masing. Siapa tahu kita bisa ada yang nyangkut gitu kan. Mungkin ini masih single adanya. Maksudnya bukan ada yang nyangkut mungkin masukan dari kami. So sampai sini aja. Ingin bincang-bincang di sini aja. Oke. Merangi.